Dah. Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How Good are you morning. today? I'm fine, Miss. Okay. Thank you. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa selesai. Miss udah share link untuk absen hari ini di WA group ya. Silakan nanti kalian absen di situ. Oke. Last week kita sudah mempelajari tentang naratif teks. Ada yang masih ingat apa itu naratif teks? Teks tentang yang berisi tentang cerita, Miss. Ya, jadi naratif teks ini adalah sebuah cerita fiksi atau seperti cerita khairan rakyat yang tujuannya itu untuk menghibur pembaca. Di dalam teks naratif teks ini ada beberapa tipe, ada yang masih ingat tipe apa aja? Tipe dari naratif teks itu? Lupa, Miss. Ada ingat? Lupa. Oke, contohnya seperti legenda, myth, relief, cerita relief. Legenda itu sebuah cerita zaman dulu ya, cerita zaman dulu. Contohnya kayak Maling Kundang seperti itu. Kalau cerita relief ya keseharian kita seperti itu ya. Oke, ada yang masih ingat juga penggunaan dalam teks naratif itu menggunakan penggunaan bahasa apa? Dalam teks naratif ini menggunakan past tense ya. Yang biasanya digunakan verb 2 dalam kalimat penggunaannya. Di dalam teks naratif ini juga terdapat generik struktur. Ada yang masih ingat generik struktur naratif teks? Yang pertama? Orientation, terus isi, terus penutup. Ya, orientation, complication, resolution, and reorientation. Orientation itu adalah pembukaan, seperti menjelaskan tempatnya, waktunya, seperti itu. Kalau complication itu konflik atau puncak dari cerita itu tersebut. Reorientation adalah sebuah ending dari cerita itu, seperti misalnya endingnya happy ending, bad ending, seperti itu. Kalau reorientation itu moral ya, jadi pesan yang disampaikan dalam cerita itu. Oke. Sekarang udah keluar belum share screen-nya? Belum, Miss. Sekarang? Belum, Miss. Oke, kemarin kan kita sudah, saya udah kasih latihan soal untuk kalian di Google Classroom ya. Kalian udah mengerjakan, udah mengumpulkan, sekarang kita bahas bareng-bareng soalnya. Oke, Raihan bisa baca ini dulu ya. Baca dulu. Tolong dibacakan. Baik, Miss. A long time ago, there were two animals, Sura and Baya. Sura was the name of a shark and Baya was a crocodile. They lived in a sea. Once Sura and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat. Yummy, this is my lunch, said Baya. No way, this is my lunch. You are greedy, said Sura. Then they fought for the goat. After several hours, they were very tired. Feeling tired of fighting, they lived in the different places.
Sura lived in the water and Baya lived in the land. The border was the beach. So they would never fight again. One day, Sura went to the land and looked for some food in the river. He was very hungry and there was not much food in the sea. Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. They fought again. They both hit each other. Sura bit Baya's tail. Baya did the same things to Sura. He beat very hard until Sura finally gave up and went back to the sea. Baya was happy. Okay, good, Rehan. Sekarang kita bahas number 1. What is the type of the text above? Ayo, apa jawabannya? Punya kalian apa kemarin? Kalau saya kemarin pilihnya B, Miss, naratif. Oke, good. Jawabannya adalah B ya. Oke. Yang kedua, what is the type of the text? Jadi kan di dalam naratif itu ada beberapa tipe ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, legenda, myth, relief, cerita keseharian, itu yang dari teks Sura and Baya ini termasuk tipe yang mana ini? Masuk ke yang fable, Miss, C. Oke. Jawabannya adalah yang myth ya. Soalnya ini cerita zaman dahulu. Myth itu cerita khayalan zaman dulu yang menceritakan soal cerita alam. Ini kan ceritakan buaya dan ini ya si buaya ini. Oke, yang nomor 3. How many character is in this story? Ada berapa karakter dalam cerita itu? Ada 2, Miss. Sura dan Baya. Di sini jawabannya kurang tepat ya, ada 3. Di sini jelaskan Sura, Baya, sama si kambing ini yang akan dimakan, yang dijadikan rebutan untuk dimakan. Oke, number 4. We are there fitting. Nomor 4. Mereka berkelahi karena ingin. Because of God. Yes, good, Rehan. Jawabannya C ya. Because of God, ingin memakan si kambing tersebut. And then where did the story happen? Paragraf 4. Dalam paragraf 4 ini ya. One day Sura went to the land and looked for some food in the river. Di sini dijelaskan tempatnya di river. River itu sungai. Jawabannya berarti yang B. Yes, good. And then next, who was looking for some food? Yang merebutkan makanan itu siapa? Sura dan Sura and Baya. C. Yes, good. Number 6 is C ya. And then number 7. What was the border between Sura and Baya? Ini berarti border berarti perbatasan wilayah antara Sura dan Baya. Dalam cerita ini menceritakan bahwa Sura went to the land to look for food is the river. He was very hungry and there was not much food in the sea. Jadi si Sura kan tempatnya di laut. Sedangkan di laut tidak ada makanan. Dia melebihi batas wilayahnya si Sura ini. Sura cuma di laut, sedangkan Baya kan di sungai. Melebihi batasnya. Batas dari buaya dan Sura ini adalah beach, pantainya. Okay, and then number 8 is he beat very hard. He dari paragraf 4 ini terdapat kalimat ini ya. He beat very hard. He beat very hard until Sura finally gave up and I went back to the sea. Di sini dijelaskan dia
menggigit dengan keras sehingga si Sura kalah dan kembali ke laut. Dijelaskan he-nya ini berarti dia. Baya did the same thing as Sura. Dijelaskan bahwa he-nya itu bertujuan kepada si buayanya ini ya, Baya ya. And then number 9 is, no way, this is my look. You are greedy? Greedy. Ada yang tahu ini greedy itu artinya apa? Greedy itu tamak, Miss. Serakah. Greedy itu, ya betul, serakah ya. Greedy itu serakah. Di sini yang lebih tepat dari arti greedy itu apa? Stingy mungkin, Miss. Stingy itu lebih tepatnya pelit ya. Kalau pelit itu sopan, and the selfish to guys, and wicked itu jahat. Jadi serakah itu termasuk perbuatan yang jahat ya, yang tidak boleh ditiru. Jadi ini jawabannya adalah D. And then number 10 is, what lesson can we learn is in this story? Lesson can we learn? Jadi pesan moral yang disampaikan dalam cerita itu tersebut dijelaskan ya. Jadi bahwa di sini terdapat pada ini. Baya are very angry with Nan that Sura broken the promise. Dijelaskan jawabannya adalah yang A. Don't be greedy and keep all the promise. Jadi jangan serakah dan jangan mengingkari janji. Oke, next. Untuk teks selanjutnya adalah The Story of Lake Toba. Oke, langsung kita bahas aja ya. Kalian kemarin sudah baca kan? And then number 11. Where did the background story happen? Ini menceritakan si Danau Toba. Danau Toba berada di mana? Di North Sumatra, Miss. Yes, good. Jawabannya adalah C, North Sumatra. What was the main job? Diceritakan ini kan adalah si Toba ya. Toba itu sebuah laki-laki dari Sumatera yang pekerjaannya adalah ini. He did some gardening and the fishing for his daily life. Jadi pekerjaan si Toba ini apa? Di dalam ini? Fishing and gardening. See? Yes, good. Jawabannya adalah nelayan dan berkebun ya. Oke, number 13. When did the man call the golden fish? Ini jawabannya apa? Ini 13. Kapan pria itu menangkap ikan? While the man was do fishing. Yes. Kita situ ya, Miss? Ya, jawabannya di paragraf kedua. Jawabannya adalah yang B, Miss. B. Yes, while the man was fishing. Laki-laki itu yang mendapatkan ikannya ya, si Toba. And then number 40 is, where is the complication tip is the story? Complication berarti puncak permasalahannya. Terdapat pada paragraf 1, 2, 3, 4. Yang ketiga mungkin, Miss. Jawabannya yang ke ini ya. Jawabannya yang C. Jawabannya yang B ya. 4 dan sampai 6. Berarti ini. Ini ya. Yang dari ayahnya marah kepada anaknya. Istrinya marah kepada suaminya karena mengingkari janji itu. And then number 13, with Toba angry with the daughter. Nomor 15, jawabannya apa? Di sini menjelaskan mengapa Toba marah kepada anaknya.
Ada di sini ya jawabannya di paragraf ini. His daughter, ini ya, si anaknya kan membawakan makan siang ke ladang untuk ayahnya. Anaknya, his daughter was too hungry and said his father look. Ayahnya marah karena anaknya memakan makanan tersebut. Sedangkan ini kan ceritanya ikannya itu adalah dulu istrinya adalah sebuah ikan emas itu ya. Yang menjadikan masalah karena anaknya itu memakan makanan itu dan akan mengakibatkan adanya bencana. Jawabannya adalah C ya. Ya, Miss. Jawabannya adalah D. Because his wife broken the promise. Istrinya merasa diingkari janjinya. Jawabannya di sini ya. Ini kan, yes, but you have a promise not to tell anyone about the secret that I was on office. Jadi istrinya marah karena dia menceritakan bahwa dia adalah seorang ikan emas itu. And then number 16, hungry with him. Because the man broke the promise. See, Miss. Jawabannya adalah apa tadi? Rehan jawab apa? Saya jawabannya yang C, Miss. Yang lebih tepatnya adalah ini ya, heart broken of heart. Jadi ya ding, betul jawabannya yang C ya. Because the man broken the promise. Dia merasa diingkari janjinya tadi. Si laki-lakinya marah si laki-laki itu mengingkari janji istrinya. Si Toba mengingkari janji istrinya. And then nomor 17, we heard a mother told her a daughter to run up the hills. Kenapa anaknya diminta untuk berlari ke atas bukit? A huge disaster was about to come. Yang tidak ya, berarti bisa kalau nggak salah. Jadi ini ya, thunder was big and quick followed by non-stop. Karena sudah mengingkari janjinya akan terjadi bencana itu tadi ya. Jadi jawabannya adalah because a huge disaster will come. Jawabannya adalah yang D, akan terjadi bencana yang besar. Dan nomor 18, one day his daughter was so hungry. His reward to di paragraf ketiga. Paragraf ketiga adalah ini. Paragraf ketiga. Ini ya, his daughter was so hungry. Suatu hari anaknya membawakan makan siang untuk ayahnya ke ladang. Suatu hari anaknya merasa lapar dan makan makanan ayahnya itu. His, berarti yang dijelaskan dalam paragraf ini, his-nya itu ditujukan kepada ayah dari anaknya, the man, Miss. Yes, good, Rehan. Good ya. Jawabannya adalah the man, ayahnya. A hard disaster was about to come. What does the similar man? Dengan paragraf 4. How, artinya apa? Di paragraf 4. Ini ya. Terus a hard disaster. Diminta untuk berlari ke atas bukit karena akan ada terjadi bencana yang besar. Berarti hak itu besar. Yang sama dengan kata hak di sini apa? Yang A, Miss, big. Good. Oke. Nomor last ya.
As question, what lesson can we learn in this story? Pesan moral yang bisa diambil dari cerita si Toba. Dan Toba ini apa? Yang D, it is not good to break our promise. Yes, good Rehan. Oke. Menurut saya kalian sudah begitu menguasai naratif teks ini ya. Untuk materi selanjutnya kan besok saya share untuk dipelajari terlebih dahulu. Next kita bahas bareng-bareng, oke? Thank you for attention. Maaf jika ada kesalahan kata dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa kalian absen di link yang sudah saya share di grup WA ya. Oke. Baik, Miss. Thank you. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yes, sama-sama.